Sebanyak 7 keping relief Borobudur itu dibongkar, diganti dengan relief kedatangan Belanda di Indonesia. Salah satunya di antara ini, dan yang lainnya kami yakin itu adalah rumah pencalang. Ilustrasi bahwa Matangkari ataupun Mutaku itu ataupun Murtakus tadi kotanya sangat padat sesuai dengan Tambo atau cerita-cerita legendara ya. Kotanya sangat padat dulu dilayari oleh kapal-kapal kuno, kapal-kapal lama. Ini Candi Murtakus, kompleks Candi Murtakus. Ini rumah masyarakat, rumah penjalang, istana ratunya ya, ini rumah penjalangnya ya, ini rumah penjalang dan rumah masyarakat. Kemudian ini berbagai macam jenis kapal, kapal layar yang digerakkan dengan angin dan juga digerakkan dengan menggunakan tenaga dayung, tenaga manusia. Nah, ini aktivitas yang berlangsung di perairan Laut Embun dulu ya. Laut Embun itu adalah laut menuju Murtakus dari Selat Melaka, ibu kota kerja sudah di Murtakus. Nah, kemudian acara kenegaraannya ini namanya Pugo. Tempat ritual agama. Ada 4 kepala Buddha di sini. Pugo. Penuh dengan relief. Di sini ada tempat mengadakan acara ritual agama, ya. Di candi, bisa di kuil dan segala macam, atau bisa di tempat apa nih? Tempat peribadatan. Tempat peribadatan karena di situ tempatnya ada Pugo, akhirnya tempat candi atau kuil tadi akhirnya berubah jadi pura. Kalau orang Bali sebutnya pura. Karena berdasarkan wawancara kami dengan tokoh, ada 8 tokoh orang Bali, katanya nenek moyangnya berasal dari Muratakus Kampar. Nah, itu makanya pura Bali tadi diambil dari nama ya, itu Pugo ataupun pura. Ya, pura ataupun pura. Nih kata asal kata pura. Kemudian akhirnya apa? Berkembang dari lambang Bali, gerbang Bali, ya. Kita lihat, semua orang tahu, dunia tahu nih bahwa ini adalah lambang daripada gerbang Pura Bali. Nah, lambang ini sebetulnya ada hubungannya dengan Kampar. Nih, gapuranya ataupun lambangnya, ya. Perhatikan. Nah, apabila pura ataupun lambang gerbang Gapura Bali ini kita gabungkan sebelah kiri dan sebelah kanan, coba perhatikan, maka akan terbentuklah prototipnya adalah kiranya diambil daripada Candi Muratakus Kampar, Sumatera Tengah. Nah, nih Riau ya, jadi Sumatera Tengah Riau ya, dulunya provinsi-provinsi lainnya belum ada, ini provinsi Kampar Sumatera Tengah. Ini sehingga kami memaparkan tadi nih, tapi sekarang sudah dibuat macam-macam modifikasi, dibuat runcing, ditinggikan, di apa segala macam. Kalau bentuk dasarnya adalah seperti ini. Ini adalah juga hasil wawancara kami dengan tokoh adat di Bali, di Buleleng, kemudian di Uluwatu, kemudian juga Denpasar, ya, yang pernah kami wawancari masyarakatnya.
Tapi penjelasan apa tadi disampaikan oleh tokoh adat di Bali tadi, ya di situ juga ada pencalang, pencalangnya ada polisi adat. Nah, polisi adat kalau sini pencalangnya ada pengawal adat maritim ataupun daerah perairan nasional, ya, untuk mengawal negara, kapal pencalang. Sementara rumah pencalang ataupun rumah lontio adalah rumah kerajaan, rumah adat. Lambang adat itu adalah di pencalang. Kemudian yang lainnya adalah kita perhatikan ini lambang kebesaran Hindu. Ada kekuatan langit katanya, karena ada kepercayaan dulu kalau dia mengambil kekuatan kalau dia sudah bertapa, ya, bertapa itu ada berasal daripada bahasa Melayu tua Kampar juga, itu tapo, batapo artinya bertapa. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa, menahan diri, tidak makan di suatu lokasi yang sunyi dalam hutan ataupun dalam gua, dia tidak makan tidak minum, namanya batara. Orang yang berhasil dalam batapo tadi, batara tadi, itulah namanya batara. Sehingga orang Hindu Buddha menyebut orang yang sampai tingkat kemampuan ilmunya yang tinggi tadi namanya batara guru. Nah, nih sebetulnya dari bahasa Kampar kuno itu batara. Inilah beberapa bukti yang bisa kami sampaikan kepada halayak ramai bahwa kerajaan Bertakus tadi ataupun kerajaan Sriwijaya itu betul-betul ada. Nah, bagaimana dengan Jambi dan Palembang yang juga dikatakan sebagai pusat kerajaan Sriwijaya? Nah, Jambi dan Palembang itu adalah pemindahan ibu kota kerajaan ataupun pusat pemerintahan secara efektifnya pindah ke Jambi dan Palembang, seterusnya ke Jawa. Itu adalah setelah berangkatnya Dapun Tahyang kalau menurut sejarah yang kita baca. Dapun Tahyang berangkat ke sana tadi adalah sewaktu tertulis dalam apa tadi, dalam prasasti namanya. Dulu namanya Prasasti Bukit Seguntang. Bukit Seguntang itu di Muara Takus. Masih ada bukit itu. Nah, sekarang kok berubah namanya Prasasti Kudukan Bukit. Nah, kan aneh juga deh. Dulu namanya Prasasti Bukit Seguntang. Prasasti tadi dibuat di Bukit Seguntang Bertakus di bawah pelayar. Nah, isinya apa? Nah, Baginda Dapun Tahyang berangkat, ya, dengan 20 laksa pasukan. Laksa itu hitungan daripada Melayu tua Kampar, lasso namanya, ya, sebanyak 20 lasso. Nah, kalau ada perhitungan lasso tadi adalah di atas 10.000. Jadi 20 berarti 200.000 pasukan dan rakyat yang migrasi besar-besaran pindah ke Banua Baru ataupun Mertajak Banua Baru atau daerah baru tadi, ya. Sewaktu tertulis itu Sambau, bukan sampan tapi Sambau. Kenapa Sambau? Menunggu air pasang. Sambau tadi bahasa Kampar kunonya ataupun bahasa Melayu tuanya adalah Sambau tadi adalah air pasang. Mengapa nunggu Sambau? Karena nunggu air pasang baru bisa kapal pencalang tadi berangkat. Kalau tidak dia kandas. Di mana dia kandas? Itu adalah di Muara Minangakampua itu. Minangakampua itu adalah 19 km dari Bertakus. Nah, maka dia ngumpul situ, berangkat dari sana dari Minangakampua menuju Mertajak ataupun Banua Baru tadi. Itu diperkirakan itu di Jambi dan Palembang, ya. Kemudian yang melewati sungai, hulu Sungai Kampar di Batang Kopu, kemudian hulu Sungai Kampar, akhirnya membentuk kerajaan di situ, kerajaan Darmasraya, ya. Asal katanya Domorayo Darmasraya. Kemudian yang lewat hulu Batang Kopu itu mendirikan komunitas masyarakat situ, itulah di daerah Payakumbuh, namanya di daerah Suliki. Kemudian di daerah Batang Mahat dia bertemu dengan Payakumbuh, akhirnya di situ komunitas masyarakat berkumpul di daerah alus sungai Batang Mae. Di sini itulah dikatakan daerah tadi pertemuan dua muara tadi, dua buah sungai. Karena muara sungai tadi ada sungai kiri Kampar kanan dan Kampar kiri, ya, merapat kemudian bertemu di suatu tempat yang namanya Minangakampua ataupun Minangakampar menurut terjemahan, ya, kemudian ataupun Minangkambau ataupun Minangkampau, ya, menurut terjemahan. Nah, waktu surut tadi dengan kapal pencalang dan ribuan kapal lainnya. Ada yang mengatakan ada sekitar 2.000 kapal, katanya ada yang mengatakan 1.000 kapal. Tapi kapal terbesar tadi adalah kapal pencalang.